Tertundukku membelai angan, kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Sebenarnya saya paling males loh pergi ke pesta pakai baju udah ketinggalan zaman begini. Untuk malam ini model nomor 2. Yang penting maksud dan tujuannya. Dan saya akan turut berdoa, mudah-mudahan baju ini bisa menyadarkan Ferdi, karena ternyata dia telah menyanyiakan seseorang yang penuh keanggunan. Kelihatannya saya mesti naikin gaji kamu loh. Habis kamu ngipasin semangat saya terus. Guntur mau datang jam berapa? Oh, dia udah nunggu dari tadi di bawah, Mbak. Oh ya? Kasian. Yuk. Pangling deh, kamu kelihatan seperti pangeran begini. Gagah. Terima kasih Mbak Lela. Semua orang yang menggunakan jas yang Mbak Lela belikan ini pasti akan kelihatan seperti pangeran. Sesuai dalam cerita dongeng, setelah lewat jam 12 malam, si pangerannya akan kembali lagi menjadi seekor katak. Kamu lucu juga ya. Selera humor kamu tinggi. Kamu nggak salah, Wid, milihin teman saya untuk ke pesta. Terima kasih atas pujian Mbak Lela. Kita udah siap untuk berangkat? Kamu udah bilang kalau ke pesta ini kita pakai mobil saya. Mobilnya Mbak Lela sudah saya siapkan di teras. Ayah. Tunggu dulu. Supaya nggak canggung nanti di pesta, dari sekarang kamu mesti latihan nuntun saya. Yuk. Dia tidak sadar. Dia mulai membuka pintu impianku. Banyak sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Ibu, apa kabar? Terima kasih. Waduh, gimana? Aduh, semua nih. Gimana? Terima kasih. Silakan. Awet ya, Bu? Iya. Mari, silakan. Iya. Orang kampung susah emang kalau baru melek. Aduh. Halo, apa kabar? Baik, kenalkan ini Yo, Guntur. Selamat silakan. Tante. Apa kabar?
Apa kabar? Ya, kasih. Gimana? Dulu aja ya? Iya. Kenalin dong, ini Guntur. Halo, apa kabar? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Mari, mari silakan. Oh, mau minum nggak? Ya, boleh. Ya, minum aja di sana itu. Silakan ambil aja. Mana ini bulan madu? Silakan ambil aja. Tinggal kita lagi nyari tempat pojok mungkin ada yang aman gimana gitu loh. Ya, bentar aja. Bentar ya? Iya, iya, silakan. Kok sendirian? Oh, enggak. Saya sama calon suami saya. Oh ya? Siapa calon suami Anda yang beruntung itu? Itu dia, calon suami saya. Namanya Ferdi. Bulan madu terus kan? Masalahnya benar. Oh, itu Ferdi Wirasasmita? Iya. Sus kenal. Kayaknya dulu pacarnya lain deh. Iya. Dia juga pernah cerita sama saya. Mungkin karena nasib yang sama telah mempertemukan kami. Saya pernah dikhianati mantan pacar saya. Dan dia juga pernah dikhianati mantan pacarnya. Menarik juga ceritanya ya. Ya, rasanya sakit sekali saat mantan pacar saya meninggalkan saya begitu saja. Saya pasti tidak akan bisa merasakan dan membayangkan perasaan saya waktu itu. Saya rasa saya bukan cuma bisa membayangkan, tapi juga bisa merasakan. Saya juga pernah loh patah hati. Saya juga pernah patah hati. Lalu saya liburan ke Amerika. Saya beruntung sekali. Saya bertemu Ferdi di sana, yang juga patah hati. Ya, sebelum saya larut dalam kekecewaan, kami akan segera menikah. Oh ya? Mana? Tenang aja. Fer, kemana? Woi. Kalau gitu, congratulations. Oh, terima kasih. Hai. Kalian sudah saling kenal rupanya. Kamu nggak usah takut. Kita baru aja kenalan kok, ya? Kenapa Ferdi harus takut? Saya sempat kenal dengan wanita yang pernah dia hianati. Oh, maksud saya wanita yang mengkhianati Ferdi. Kamu sendirian? Kalau seorang Ferdi bisa menemukan gadis cantik seperti Poppy setelah dia berkhianat, maksud saya setelah dia dikhianati, masa seorang Lila tidak bisa mencari pendamping mengganti pacarnya yang bermental pengkhianat? Gon sih? Kenalin, ini Guntur. Oh, halo. Poppy. Guntur. Dan yang itu Ferdi. Guntur. Sorry ya, tadi cerita kita agak terputus. Saya juga pernah kok dikhianati laki-laki. Tapi sekarang ini saya sudah menemukan laki-laki yang akan jadi pendamping saya. Menurut kamu gimana? Kelihatannya sangat ideal. Oh ya? Selamat ya atas rencana pernikahan kalian. Terima kasih. Kamu pintar milih calon istri. Cantik, sehat. Mudah-mudahan dia bisa memberikan anak yang banyak buat kamu. See you. Dah.
Kenapa sih kamu? Ah, nggak apa-apa. Kelihatannya saya masih memerlukan kamu sebagai pendamping dalam sandiwara kehidupan saya. Jangan, Mbak. Enggak, Mbak. Saya nggak mau, Mbak. Kenapa? Mbak kan lihat sendiri. Mbak kan tahu tadi, Mbak. Tolong kamu stop. Stop! Bukan mobilnya, Gun. Tapi tolong kamu stop panggil saya Mbak. Panggil aja Lela. Nggak apa-apa kok. Ya? Saya nggak mau. Saya nggak mau sandiwara seperti ini lagi. Lebih baik hubungan saya seperti dulu lagi. Saya yang bawa mobil dengan mobil sewaan dan Anda yang menyewa. Tapi kira-kira kamu ada saran nggak? Siapa yang bisa bantu saya? Tanya sama Widya aja ya. Kalau saya minta saran kamu, kenapa? Kamu nggak mau? Kamu merasa berdosa bohongin Ferdi? Bukan itu. Tapi saya nggak mau bohongin diri saya sendiri. Jantung saya hampir copot tadi. Saya grogi. Pesta itu bukan buat saya. Saya ini sopir. Kamu tahu nggak kenapa? Itu karena kamu gugup. Kamu gugup itu menurut saya karena kamu canggung. Kenapa kamu canggung? Karena kamu menempatkan diri kamu rendah. Makanya saya minta kamu stop panggil saya Mbak. Panggil aja saya Lela. Nama saya supaya kita nggak ada jarak. Kalau kita nggak ada jarak, kamu jadi nggak minderan lagi. Percaya kamu? Tolong deh kamu pikirkan baik-baik. Dan tolong bilang juga sama saya seandainya penilaian saya ini salah. Ya? Penilaian kamu tuh salah. Saya tidak punya alasan untuk cemburu sama Guntur. Karena kamu satu-satunya wanita yang memiliki semua arti dalam kehidupan saya. Dari sikap dan pembicaraan kamu tadi, kamu tuh seperti tidak suka melihat hubungan Lela dengan Guntur. Gini loh, kalau kamu tahu seorang wanita akan menipu harta teman laki-laki kamu, apa kamu akan membiarkan begitu saja? Kamu tuh tahu dari mana kalau Guntur tuh mau menipu harta wanita itu? Hah? Poppy, perempuan itu sangat kaya sekali. Orang tuanya sudah meninggal dua-duanya. Dan dia itu pewaris tunggal. Kamu tuh belum jawab pertanyaan saya. Apa kamu tidak membaca gerak-geriknya? Dia kelihatan sekali kikuk serba canggung. Jelas sekali kalau dia orang kelas bawah. Di balik pakaian mewahnya, dia cuma ibarat pangeran dalam cerita dongeng. Bila jarum jam menunjukkan angka 12, dia akan kembali menjadi kodok. Maaf ya, aku cemburu. Aku nggak mikir sampai sejauh itu kok. Gimana pestanya? Asik, bagus. Padahal saya udah agak khawatir loh Mbak. Saya takut kalau perasaan Mbak agak terpukul karena lihat Ferdi sama calon istrinya. Tadinya saya pikir saya akan terpukul kalau melihat Ferdi bersama calon istrinya. Tapi setelah pertemuan di pesta tadi,
saya jadi bisa menghapus Ferdi dalam kehidupan saya. Makasih ya, kamu udah meminta Guntur untuk menemani saya ke pesta. Wait. Ini kuncinya. Gimana waktu Mbak Lela ketemu sama Ferdi? Aku lihat sih biasa-biasa saja. Oh, mungkin Mbak Lela jadi percaya diri karena jalan sama kamu. Aku merasa minder, Widya. Masuk pesta kalangan kelas atas dan harus menampingi Mbak Lela yang kaya raya seperti ini. Keren begini kok dibilang minder. Kamu tahu nggak Mbak Lela bilang apa? Kamu seperti seorang pangeran. Pakaian seperti ini tidak membuat aku merasa lebih dari seorang badut. Gun, kamu jangan meremehkan diri kamu sendiri. Kamu merasa begitu karena kamu masih gamang berada di kalangan atas. Tapi, kamu harus belajar menyesuaikan diri dari sekarang. Karena nanti kita yang akan berada di atas, Gun. Wait, aku mau menerima tugas-tugas begini hanya karena merasa perlu untuk mendampingi kamu lebih banyak supaya kamu tuh nggak terhanyut dalam mimpi kamu. Aku tidak akan terhanyut, Gun. Aku tidak akan membiarkan mimpi yang menghanyutkan aku. Tapi aku yang akan mengendalikan mimpiku. Sekarang kamu pulang. Kamu istirahat. Kayaknya dulu pacarnya lain deh. Dia juga pernah cerita sama saya. Mungkin karena nasib yang sama telah mempertemukan kami. Saya pernah dikhianati mantan pacar saya, dan dia juga pernah dikhianati mantan pacarnya. Pengkhianat. Halo, selamat malam Pak. Ini Lela, maaf loh saya mengganggu. Gimana? Ada yang bisa saya bantu nih? Begini Pak, mungkin besok saya belum bisa datang ke kantor Bapak. Karena sekarang ini saya sedang mengerjakan revisi bab terakhir. Kemungkinan ada yang akan saya rubah. Oke, nggak masalah. Kamu atur aja kapan bisa ke kantornya, ya? Makasih Pak, selamat malam. Selamat malam. Widya,
Ini bab terakhir. Saya ganti semua. Diganti sama ini, Mbak. Iya, tapi itu belum selesai seluruhnya. Obat saya habis. Kamu anterin saya ke dokter deh. Sekalian saya mau minta resep sama check up. Oke, ke dokternya sekarang. Iya. Gundurnya biar saya kasih tahu nanti suruh pindahin mobilnya ke depan. Kamu di sini aja. Ya. Apa yang membuat kamu berubah pikiran? Pesta tadi malam, Om. Pesta apa sih sampai kamu bisa membuat keputusan yang buat Om sangat luar biasa? Padahal 6 bulan yang lalu kamu bersikeras tidak mau dicuci darah. Pada saat kondisi ginjal kamu tidak bisa lagi dibantu dengan obat. Sebenarnya pestanya pesta biasa, Om. Tapi di sana ada tamu yang luar biasa buat saya. Boleh Om tebak. Pasti tamu yang istimewa itu bintang film yang terkenal lalu kalian saling jatuh cinta, ya kan? Bukan, Om. Tapi di sana ada Ferdi bersama calon istrinya. Lalu apa yang luar biasa? Bukankah Ferdi pernah mengecewakan kamu? Iya, tapi Ferdi yang tadi malam bisa membuat saya bahagia. Apalagi setelah saya bicara sama calon istrinya dan saya melihat sikap Ferdi. Saya jadi sadar atas kebodohan saya, Om. Sekarang kamu sadar kan? Bahwa hidup itu adalah karunia Tuhan yang patut kamu syukuri dan harus kamu pelihara semaksimal mungkin seperti yang pernah Om katakan sama kamu kan? Ya begitu sih, Om. Saya juga jadi sadar bahwa Ferdi nggak bisa jadi alasan saya untuk mematahkan semangat hidup saya. Apalagi mempercepat kematian saya, Om. Bagus. Semangat hidup kamu membuat Om terhindar dari segala rasa dosa terhadap almarhum papamu. Om buatkan resep seperti biasa. Tapi nanti, kalau kondisi ginjal kamu tidak bisa lagi dibantu dengan obat-obatan ini, kamu langsung saja cuci darah, oke? Ya, Om. Selamat atas semangat hidup, Nak. Makasih, Wir. Makasih ya. Apa? Lela sekarang bilang dia bersedia cuci darah. Apa kamu nggak salah? Enggak, Pak. Tadi saya dengar sendiri. Saya sengaja lama-lama di ruang periksa supaya saya dengar semuanya. Terus sekarang dia masih di sana? Baru aja keluar, Pak. Dengan siapa Lela ke sana? Dengan temannya. Laki atau perempuan? Perempuan, Pak. Oke. Yuk. Gimana, Alex? Udah beres. Kamu dengar sendiri kan? Tambah lama kondisi ginjalnya sudah tambah parah. Sebentar lagi juga dia cuci darah. Tetangga di sebelah rumah saya juga pernah menjalani cuci darah. Tapi sampai sekarang dia sehat-sehat aja tuh. Ya, ini kan kondisinya lain. Kalau dia kan ginjalnya parah dua-duanya. Hidupnya juga udah gak panjang lagi. Kecuali kalau dia mendapatkan ginjal baru ya. Teorinya memang begitu. Tapi kan gak gampang mendapatkan ginjal baru. Sedangkan orang yang dicintai dan mencintai dia aja lebih memilih meninggalkan dia daripada memberikan ginjalnya kepada Leila untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi kamu bisa nolong dia. Dengan memberi ginjal. Kamu
kamu pikir saya udah gila nyuruh kamu kasih ginjal kamu ke dia? Terus gimana dong? Kamu cukup memberikan dia perhatian, sehingga dia memiliki semangat hidup untuk mengisi sisa hidupnya yang tambah lama udah tambah singkat. Kamu gak cemburu kalau aku dekat dengan dia? Gun, aku yang bawa kamu ke dalam impianku yang satu ini. Mana mungkin aku cemburu? Gak ada alasan aku untuk cemburu. Apalagi ini kan untuk alasan kemanusiaan. Oke. Kalau untuk alasan kemanusiaan, aku akan lakukan semaksimal mungkin. Makasih. Kalau kamu berpikir tentang rasa kemanusiaan, kenapa? Begitu kamu tahu Laila punya kelainan pada ginjal, lantas kamu mundur, pergi tinggalkan dia. Bagi saya pernikahan itu harus dilandasi rasa cinta dan jaminan kebahagiaan masa depan. Saya tidak bisa membayangkan kalau bulan madu saya lewatkan di depan mesin cuci darah. Wid, tolong angkat teleponnya. Oh iya Mbak. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Bisa bicara dengan Laila? Maaf, dengan siapa saya bicara? Ferdi, Natasha Smita. Dengan siapa ya saya bicara? Saya Widya, sekretarisnya Mbak Leila. Ah, kebetulan sekali Widya. Saya mau tanya, sudah berapa lama Bu Laila dekat dengan Pak Guntur? Saya nggak bisa menjelaskannya, Pak. Karena saya kerja di sini sehubungan dengan novel Leila. Sebentar ya, Pak. Siapa? Buaya mulai masuk jebakan. Ya, halo. Hai, apa kabar Laila? Biasa nggak ada yang istimewa dari orang sakit seperti saya, ya kan? Oh iya, selamat ya. Kamu sudah ketemu perempuan yang sehat untuk calon istri kamu. Kamu sudah mengucapkan selamat untuk saya. Saya yang harus mengucapkan selamat atas kemesraan kamu sama pacar baru kamu. Bagaimana kalau kita makan malam sama-sama? Di tempat kita makan malam paling akhir. Kamu bersama Guntur dan saya sama Poppy. Kamu masih penasaran sama Guntur ya? Enggak juga. Tapi saya nggak percaya kalau kamu ngundang makan malam cuma mau akrab aja sama dia. Ya, apapun alasan kamu, yang jelas saya akan terima undangan itu. Nanti malam juga bisa. Oke, ya, bye. Oke. Kamu kayaknya masih cemburu kalau Laila dekat sama laki-laki lain. Istilah cemburu tidak ada dalam kamus saya. Saya cuma kasihan sama Lela. Kelihatannya dia begitu menggantungkan harapan pada laki-laki gembel yang bernama Guntur itu. Sampai dia bisa merubah pendirian yang begitu drastis. Mungkin Guntur memberi dia motivasi. Akhirnya dia sadar bahwa hidup ini menyenangkan. Saya hanya ingin menyadarkan Lela bahwa laki-laki kelas bawah itu tidak pantas menjadi pengganti saya untuk mendampingi dia. Kalau dia ingin jatuh cinta lagi, seharusnya dia mencari laki-laki yang setingkat dengan dia dalam segala hal. Saya merasa terhina kalau dia sampai membuka pintu hati untuk manusia sekelas dengan Guntur. Kamu tidak bisa memaksakan Laila untuk mengikuti jalan pikiran kamu. Perempuan bila hatinya terluka dan ada laki-laki yang menutupi luka itu, pintu hati perempuan itu akan terbuka untuk menerima cinta. Tapi apakah Guntur juga mau menutupi luka Lela kalau saja Lela itu bukan gadis kaya raya? Ferdi. Seharusnya pertanyaan itu kamu tujukan buat Guntur, bukan buat saya. Ferdi kayaknya makin panas aja sama Guntur. Terus Mbak Leila terima undangan makan malam dari Ferdi? Ini bukan suatu undangan, tapi tantangan. Ya, tantangan dan impian itu bumbu bagi kehidupan, seperti yang saya pernah bilang sama Mbak. Makanya saya datang ke Jakarta. Sekarang ini saya belum berani mimpi. Tapi yang jelas saya mulai menyukai tantangan.
Rasanya hidup saya mulai berarti menghadapi tantangan. Kalau gitu kamu tolong antar Guntur ke butik. Bilangin sama dia ada tugas malam ini. Tugas apa sih? Kok tugas apaan? Ya tugas kantor dong sayang. Big Boss tidak bisa datang sendiri. Ya udah, terpaksa aku mewakili beliau. Terus kita tidak jadi nonton malam ini. Oh bisa. Gimana kalau kita nonton Midnight saja? Midnight, oke. Bye. Dah. Kelihatannya dia belum datang deh. Jadi kamu bilang waktu nelfon nada suaranya penasaran. Logikanya pasti dia udah ada di sini. Ferdi, kamu memang hebat. Itu cuma logika sederhana kok. Kamu siap ya? Hai. Hai. Silakan. Saya kira kalian tidak datang. Sebenarnya kita udah dari tadi loh. Cuma nyariin kamu nggak ada ya? Sorry, saya tadi ke toilet dulu. Kalau kamu ke toilet terus biasanya kan lagi nervous. Nervous? Nggak ada alasan saya untuk nervous. Oh ya, Lela, sorry ya. Poppy nggak bisa datang. Kenapa sih kamu nggak terus terang aja kalau kamu tuh takut ngajak Poppy, takut ketahuan kalau kamu munafik? Terima kasih. Kita pesannya nanti aja ya? Sorry ya Bung Guntur. Kalau saya boleh tahu, Anda pegang perusahaan apa? Oh, itu biar saya yang jawab. Saya udah siapkan kok jawabannya untuk kamu. Guntur ini bukan tipe eksekutif muda yang mementingkan penampilan luar. Seperti pakaian rapi, tangan panjang, dasi, suspender, bawa-bawa handphone kemana-mana sambil nongkrong di kafe-kafe. Itu bukan tipe Guntur. Ya? Kalau Anda bukan eksekutif muda, berarti bisnismen dong? Tapi Guntur juga bukan tipe bisnismen yang seperti balon gas warna-warni yang tiap hari kerjanya cuma datang ke seminar-seminar atau itu loh, sowanan sama pejabat. Bukan ya? Luar biasa. Saya tidak menyangka kalau Bung Guntur ini punya PR secantik Lela dan kaya raya. Tapi Guntur ini bukan orang kaya materi seperti kamu, Fer. Guntur ini batinnya lebih kaya daripada kamu. Guntur ini tipe idaman wanita yang tidak pernah silau akan kebendaan. Hatinya penuh pemberian dan tidak pernah mengemis pengertian. Itu kalau kamu mau tahu tentang Guntur. Sorry Lela, saya mengundang kamu ke sini bukan untuk minta mata kuliah tentang falsafah hidup dari kamu. Dan saya tidak mengharapkan kamu menjadi juru bicara Guntur. Jangan salah, Fer. Saya ini banyak belajar mengenai falsafah hidup dari Guntur. Nanti kalau Guntur yang jawab pertanyaan kamu, selera makan kamu bisa hilang loh. Mas? Tolong deh kamu tanya Pak Ferdi dulu sebelum selera makannya hilang. Kenapa kamu ngebelain saya di depan Ferdi sampai begitu banget? Saya bukan ngebelain kamu. Tapi saya memang bicara tentang kenyataan.
martabat manusia itu tidak hanya diukur dari kekayaan saja, tapi dari moralitas. Orang yang berhati kerdil seperti Ferdi akhirnya nggak punya arti kok. Tapi pujian kamu itu terlalu berlebihan buat saya. Terus terang, saya semakin malu melihat diri saya sendiri. Karena saya tahu persis siapa diri saya. Kamu memang mempunyai sifat rendah hati. Itu bagus. Tapi rendah hati kamu itu membuat kamu jadi rendah diri. Terus terang, satu hal yang saya nggak suka dari kamu, ya sifat rendah diri itu. Sepertinya kamu jadi tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan untuk kamu. Maafkan saya ya. Nggak perlu kamu minta maaf sama saya. Itu kan untuk diri kamu sendiri. Terus terang, saya banyak belajar mengenai falsafah hidup itu dari kamu. Masih ingat waktu saya marah-marah di mobil? Iya. Yang saya bilang saya belajar semuanya dari ibu saya kan? Kalau gitu, sekarang kamu tolong antar saya ke rumah kamu. Mau mampir ke rumah saya? Udahlah, Gun. Nggak usah cari alasan yang nantinya bikin saya jadi marah. Untuk apa, Laila? Mendengar cerita tentang ibu kamu, saya mendapatkan gambaran bahwa ibu kamu itu orang yang sangat bijaksana. Saya pingin ketemu dia. Siapa tahu saya bisa belajar banyak dari ibu kamu. Mudah-mudahan dia belum tidur. Tidur? Aduh, bukannya kamu jadi nonton Midnight malam ini sama saya? Ya, tadinya memang begitu. Tapi sekarang capeknya setengah mati, Bob. Meeting tadi benar-benar menguras pikiran dan perasaan saya. Lalu? Saya meminta izin sama kamu. Kalau boleh, saya mau segera pulang dan istirahat. Minta izin? Justru barusan ibu mau bilang, sebaiknya Nak Lela pulang saja dulu. Karena kesehatan itu sangat penting. Buat orang seperti saya, kesehatan bukan cuma penting aja, Bu. Tapi udah seperti kemewahan. Ibu akan berdoa untuk Nak Lela. Semoga dengan ridho Tuhan, ada seseorang yang terbuka hatinya menyumbangkan ginjal untuk Nak Lela. Terima kasih atas doanya, Bu. Misi dulu, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Bu, saya pergi dulu, Bu. Oh iya, selamat istirahat ya. Iya, makasih, Bu. Tapi Guntur ini bukan orang kaya materi seperti kamu, Fer. Guntur ini kaya batinnya lebih kaya daripada kamu. Guntur ini tipe idaman wanita yang tidak pernah silau akan kebendaan. Hatinya penuh pemberian dan tidak pernah mengemis pengertian. Itu kalau kamu mau tahu tentang Guntur. Terus terang, satu hal yang saya nggak suka dari kamu, sifat rendah diri itu. Sepertinya kamu jadi tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan untuk kamu. Ibu akan berdoa untuk Nak Lela. Semoga dengan ridho Tuhan, ada seseorang yang terbuka hatinya menyumbangkan ginjal untuk Nak Lela. Guntur, kamu mikirin apa? Kok nggak makan? Kenapa kamu? Banyak pikiran ya?
Saya rasa doa ibu buat Laila sudah diperkenankan Tuhan. Alhamdulillah. Terus, siapa yang mau menyumbangkan ginjalnya untuk Laila? Saya, Bu. Diam-diam aku pun mencuri pandang kau yang buat hati melayang. Malu-malu tertundukku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan. Oh, oh, bagaimana aku bilang getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Malu-malu tertundukku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang hatiku